Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puja Kesumawardhani dengan NPM 2321030117. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Metode Analisis Data. Dosen pengampu Bapak Muslim, mata kuliah Metode Penelitian Muktamar. Apa itu analisis data? Jadi, metode analisis data bukan sekedar mengolah angka atau kata, melainkan proses sistematis untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang bermakna. Fungsinya sangat fungsional, mulai dari menjawab perumusan masalah, menggambarkan fenomena secara jelas, hingga menguji kebenaran hipotesis. Kualitas hasil penelitian kita sangat bergantung pada ketepatan metode analisis yang kita pilih. Baiklah, selanjutnya yaitu ada analisis sebab dan akibat. Di sini kita berperan sebagai detektif yang mencari hubungan antara suatu peristiwa dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kita mencoba membedah apa akar masalahnya dan apa dampak yang ditimbulkan. Dalam konteks kebijakan, analisis ini membantu kita memetakan faktor internal dan eksternal dengan menemukan akar penyebabnya. Kita bisa memberikan rekomendasi solusi yang jauh lebih tepat sasaran. Selanjutnya yaitu analisis statistik. Jadi, analisis statistik kita masuk ke aspek kuantitatif melalui analisis statistik. Metode ini menggunakan teknik perhitungan seperti rata-rata dan persentase untuk mendapatkan kesimpulan yang objektif dan terukur. Statistik memungkinkan kita untuk melihat pola atau tren yang tidak kasat mata, sehingga hasil penelitian memiliki tingkat akurasi yang tinggi. Namun, angka saja tidak cukup. Jadi, kita membahas ke analisis sosiologi, di mana untuk memahami fenomena dari sudut pandang manusia. Di sini kita meneliti bagaimana hubungan antar individu, norma dan nilai-nilai masyarakat pekerja. Analisis ini membantu melihat masyarakat merespon sebuah kebijakan dan bagaimana struktur sosial berubah akibat fenomena tersebut. Selanjutnya yaitu analisis orientasi masa depan. Sesuai namanya, metode ini bersifat prediktif. Kita menggunakan kondisi saat ini, baik dari sisi ekonomi, teknologi, maupun sosial, untuk memproyeksikan apa yang akan terjadi di masa depan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi peluang tentang dan risiko sejak dini. Ini adalah alat yang sangat strategis untuk perencanaan jangka panjang agar kita bisa bertindak secara antisipatif. Adapun analisis kebijakan sosial, fokus utamanya adalah mengevaluasi kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Kita tidak hanya menilai apakah sebuah kebijakan sudah efektif atau efisien, tetapi juga apakah kebijakan tersebut benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat atau justru menciptakan masalah baru. Hasil dari analisis ini bukan sekedar deskripsi, melainkan saran perbaikan yang nyata untuk kebijakan di masa depan. Jadi, kesimpulan dari materi tersebut adalah kelima metode ini, mulai dari sebab akibat hingga kebijakan sosial, merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi. Dengan menerapkan metode yang tepat, penelitian kita tidak hanya akan dipercaya secara ilmiah, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.